kita sudah membahas tentang bab 1, mulai saya sudah jelaskan kalau misalkan dari judul itu bisa untuk isi latar belakang, sudah apa belum? Oke, saya lanjutkan untuk bab 2. Kalau di bab 2 kemarin, kalau kita sudah mengisikan bab 1, sekarang ada di bab 2. Nah, di bab 2 itu yang pertama kita membahas tentang landasan teori dan juga eh, literatur review, atau kita mereview penelitian orang lain yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi di mana yang pertama biasanya di sini adalah literatur review terlebih dahulu atau studi pustaka atau literatur studi, atau langsung bisa dinamakan penelitian terdahulu. Nah, dari penelitian terdahulu ini berisikan tentang apa saja yang kita pelajari dari penelitian-penelitian orang lain yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, di sini biasanya kalau di bab 2 itu akan ada tulisan seperti ini, dalam kurung nama dan tahun. Nah, ini yang dinamakan dengan sitasi. Sitasi ataupun kalau bahasa kerennya adalah citation. Nah, citation ini adalah fungsinya untuk menunjukkan bahwa pernyataan sebelum dari tulisan ini adalah hasil dari penelitian yang tercantum. Jadi ini sumbernya dari pernyataan sebelum penulisan citasi. Dikarenakan kita masih D4 ataupun S2 itu belum layak untuk menyatakan sesuatu atau membuat pernyataan di bidang riset. Sehingga kita wajib untuk mencantumkan sumbernya dari mana. Jadi di bab itu wajib ada sumbernya dari mana pernyataan tersebut. Nah, fungsi kedua adalah untuk menghargai apa yang telah dilakukan oleh peneliti tersebut. Jadi untuk menghargai bahwa kita tidak mencuri idenya, tidak mencuri ilmunya, tetapi kita mencantumkan sumbernya. Jadi kalau ada apa-apa dari pernyataan tersebut, misalkan disanggah, maka yang bisa dilakukan adalah merujuk pada sumber yang ada. Nah, berikutnya, untuk menuliskan sumber ini atau citasi ini, itu ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan dari menu yang sudah ada di Word-nya. Di sini ada menu references. Menu references inilah yang bisa kita gunakan untuk menggunakan atau istilahnya mencantumkan citasi. Nah, citasi itu sebenarnya ada beberapa format, tetapi yang diwajibkan pada laporan akhir skripsi kalian itu adalah yang berformat APA.
APASTA, yaitu American Psychological Association. Nah, caranya untuk menggunakan fitur dari Microsoft Word-nya itu sendiri adalah dengan cara kita buka menu referensi, lalu di sini ada insert citation ini ya menunya. Kita klik manage sources, lalu kita masukkan citasi yang kita butuhkan. Nah, citasi yang boleh dilakukan, sumber yang ada atau sumber yang boleh kita gunakan yaitu publikasi penelitian yang dalam bentuk jurnal artikel atau artikel dari jurnal, ada conference proceeding atau seminar, hasil dari seminar, juga bisa menggunakan buku. Saya tidak merekomendasikan kalian mensitasi atau merujuk pada sebuah website. Jadi harus menggunakan buku, artikel jurnal, dan conference proceeding atau hasil dari seminar. Bisa juga kita merujuk pada tesis atau laporan dari S2. Kita juga bisa merujuk pada laporan disertasi yang S3. Boleh kita merujuk itu. Tetapi kita tidak boleh merujuk pada skripsi. Karena itu kurang terpercaya karena masih direview oleh pihak internal saja. Nah, sehingga yang boleh disitasi adalah skripsi yang sudah dipublikasikan dalam bentuk jurnal artikel atau conference proceeding atau seminar, seperti itu. Nah, untuk buku, untuk jurnal artikel, untuk hasil seminar, itu semuanya yang diisikan berbeda-beda. Saya contohkan di sini misalkan pakai jurnal artikel. Saya tambahkan nama penulisnya dengan klik menu edit. Lalu di sini tata cara penulisannya, misalkan kalau dia mempunyai nama Sutarman Bejo Sutejo, misalkan nama lengkapnya, maka yang kita tuliskan dulu adalah nama belakangnya, Sutejo, di sini Bejo. Oh, salah, di sini Sutarman Bejo. Jadi ambil kata terakhir dari namanya, lalu sisanya dianggap first name. Kita add, kita oke, maka namanya sudah tertulis. Biasanya minimal itu ada 3 penulis. Ini hanya contoh ya. Ini. Lalu judul dari penelitiannya, misalkan penelitian tentang tingkat pemahaman mahasiswa pada mata kuliah metodologi penelitian. Dan nama jurnalnya apa? Misalkan International Journal of Computer. Lalu tahunnya tahun berapa? Lalu paper dari judul ini itu terdapat pada halaman berapa? Di sini dicontohkan. Kalau di dalam artikel jurnal itu kan kumpulan dari beberapa penelitian, sehingga kita harus merujuk secara langsung dia pada halaman berapa, misalkan halaman 50 sampai dengan 58. Lalu kita oke, sudah muncul di sini yang kita masukkan, lalu ada current list, ini berarti yang nantinya bisa dimasukkan dalam dokumen, ini database-nya, ini yang bisa kita masukkan di dokumen. Ini adalah contoh hasil jadinya nantinya seperti apa. Kita close. Misalkan saya mau menambahkan yang ada di sini, letakkan sebelum titik. Lalu ada insert citation,
kita masukkan yang sudah di-input tadi di database-nya, maka dia akan otomatis membuat sebuah citation di sini. Seperti ini. Nah, ini hasil dari citation-nya. Semua yang kita masukkan ke dalam citation harus terdaftar di dalam daftar pustaka, harus tertulis semuanya di daftar pustaka. Sehingga gunanya menggunakan fitur ini tadi adalah kita tidak perlu susah-susah ngeceki satu-satu mana citasi yang sudah masuk, mana yang belum masuk. Sehingga kita tinggal membuat daftar pustakanya secara otomatis. Tadi kalau menunya yang di sini, kita tinggal buka bibliografi, lalu di sini tinggal diklik, maka semuanya juga akan muncul. Misalkan saya tambahkan, ada 3 gitu ya, misalkan ada 3. Misalkan tadi di bab 2, misalkan sini saya tambahkan ya, misalkan ada Gilbert, ada punya Hasibuan, misalkan ada 3 citasi, maka ketika citasi tadi wajib dimasukkan ke daftar pustaka, saya tinggal update citation and bibliography. Maka sudah muncul 3 daftar pustaka secara otomatis, dan ini sudah pasti tersitasi. Yang ada di citasinya itu pasti masuk ke dalam daftar pustaka. Lalu karena menggunakan apa style, maka di sini aturannya adalah harus urut secara alfabetik. Jadi sudah pasti benar formatnya, sudah pasti yang ada citasinya, dan sudah pasti semuanya benar, mulai urutannya, formatnya, dan sebagainya. Dan tidak ada yang terlewat. Sampai sini ada yang tanyakan? Pak, saya Pak, tanya Pak. Silakan, Mas Raihan. Berarti sama Pak ya, sama kayak yang di insert bibliografi yang di atasnya icon di bawahnya icon Mendeley Pak. Itu kan ada insert bibliografi juga. Itu beda apa sama Pak? Ini aplikasi sendiri, ini mau saya jelaskan. Oh gitu. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ini baru di satu fitur, kan saya tadi bilang ada 3 cara ya. Ini fiturnya dari Word-nya. Lalu yang berikutnya adalah kita menggunakan tools bantuan, yaitu yang dinamakan dengan reference management, yaitu Mendeley. Sudah kelihatan aplikasinya? Sudah, Pak. Oke, nah ini yang dinamakan dengan Mendeley, ya. Nah, Mendeley ini kita bisa membuat sebuah database dari semua artikel jurnal, artikel seminar, dan seterusnya. Bisa kita buat, lalu kita kalau kalian install, nanti add-ins-nya akan muncul di sini. Kalau kalian sudah install, nanti add-ons-nya itu akan otomatis menyambung dengan Word-nya di sini. Aplikasi Mendeley ini salah satu atau satu aplikasi, bukan salah satu ya, berarti satu aplikasi yang direkomendasikan oleh Kemendikbud, sehingga seluruh dosen yang ada di Polinema sudah pasti mendapatkan rekomendasi dari Mendeley. Nah, cara menggunakan Mendeley-nya saya kenalkan dulu. Yang sebelah kiri ini kita bisa buat folder. Kalau misalkan kalian skripsi kan berarti paling cuma butuh 1 folder saja. Jadi kalau nantinya kalian mau S2, S3, nah ini bisa di folder-folder seperti ini, bisa dipisah-pisahkan. Nah, terus kita bisa bikin folder untuk
misalkan yang baru dan sebagainya. Ini saya sudah buat. Nah, caranya di Mendeley itu ada dua cara. Kita bisa memasukkan secara manual. Ini sama dengan di Word tadi, apa saja yang bisa direferensi, di sini sudah ada formatnya masing-masing. Misalkan saya mau masukkan jurnal gitu ya, jurnal artikel. Nah, ini enaknya adalah misalkan saya contohkan sebentar. Misalkan saya contohkan saya mencari sebuah jurnal misalkan tentang topik modeling. Saya kasih yang 2021. Misalkan yang ini. Yang ini ya. Terlihat yang ada di Chrome-nya? Terlihat. Misalkan tentang ini ya. Ini karena dikena firewall ya, jadi tulisannya webnya jelek. Nah, kita bisa mencari informasi ya apa saja yang harus diisikan, mulai dari judulnya. Judulnya apa? Misalkan di sini ada supporting digital content marketing and messaging through topic modeling and decision tree. Nah, kita kopikan, di sini kita isi, lalu kita isikan namanya adalah ini sudah dikasih tooltip untuk kalian tuliskan last name dan first name-nya. Misalkan di sini ada Gregoriades. Gregoriades. Koma, first name-nya adalah Andreas. Ini ya, tekan enter untuk penulis berikutnya ada Maria Pampaka, berarti Pampaka, Maria. Ini ya, lalu yang ketiga ada Christodoulou, Euripides, Euripides. Ini. Kalau sudah selesai, tinggal tekan tab, jurnalnya di mana. Di sini apa ini namanya? Expert System with Application. Nah ini ada Expert System with Application. Lalu tahunnya tahun 2021. Volumenya di sini ada volume 184. Nah, ini kita harus isikan. Isunya itu biasanya ada yang menuliskan isu keberapa, ada yang menuliskan volume sekian, nomor sekian. Itu sama dengan isu. Lalu kalau tidak ada, tidak perlu. Halamannya ini juga kita harus cari dia di halaman berapa. Mungkin nanti kalau pakai internet kalian yang standar ya, itu bisa kelihatan. Nah, yang pertama seperti itu caranya, kita menginputkan manual gitu ya. Saya save, maka dia akan muncul. Ini adalah artikel yang kita masukkan ya di database-nya, ini sebelah tengah. Kalau yang di sebelah kanan ini adalah informasinya dari artikel tersebut. Nah, ini yang perlu diisikan adalah yang bagian paling atas sebelum abstrak. Ini harus ada semua, harus dicari, kecuali isu ini ada yang mencantumkan, ada yang tidak. Ini harus lengkap dan ditambah dengan nomor doi. Nomor doi ini tidak semua penelitian memiliki doi. Doi itu seperti ID tabel pada database. Sehingga satu artikel itu biasanya memiliki
pengenal atau doi-nya sendiri. Dicontohkan tadi di sini sudah ada nomornya, yaitu yang dimulai dari angka 10 ini ya. Jadi ini saya copy, saya masukkan doi-nya, saya edit, saya hapus yang 10-nya sampai dengan angka 10. Seperti ini. Maka ini sudah siap kita masukkan ke dalam Word-nya. Sudah terlihat Word-nya? Oke, kalau sudah, nah ini misalkan saya taruh sini aja ya, biar nggak jauh-jauh scroll-nya. Tinggal insert citation, nah nanti akan muncul seperti ini. Kita tinggal ketikkan namanya. Greg, apa tadi? Greg, go, insert citation, Greg, go, Pius. Ini ya, nih. Bisa juga kita kalau lupa namanya kayak saya tadi, bisa go to Mendeley, kita pilih artikelnya mana, tinggal klik cite. Nah, maka dia akan muncul. Ini. Nah, berikutnya untuk daftar pustakanya seperti yang ditanyakan tadi Mas Raihan, tinggal dimasukkan saja insert bibliografi pada menu references, tapi yang ada lambangnya Mendeley. Saya insert bibliografi, nah maka kan dia muncul seperti ini. Itu ya. Nah ini sudah sesuai dengan aturan. Itu yang cara yang pertama untuk menginputkan di Mendeley. Cara yang kedua, misalkan ini saya hapus ya. Misalkan saya mau ngisi yang sama saja biar cepat. Kita mau mengisikan secara otomatis. Nah, yang secara otomatis ini harus punya nomor doi. Di sini kalau kita entry manual, informasi yang bisa dicari secara otomatis itu yang memiliki nomor doi, memiliki arsip ID ataupun PMID. Nah, misalkan saya masukkan di sini nomor doi-nya tadi, lalu saya klik kaca pembesar ini, maka dia akan men-searching otomatis dokumen yang mempunyai nomor doi ini. Saya tekan save, maka dia akan muncul. Dia sudah otomatis karena nomor doi tadi kan nomor ID dokumennya ya. Jadi semuanya pasti akan satu nomor itu satu artikel. Nah, dia akan otomatis muncul semua informasinya secara lengkap. Itu kalau secara otomatis, gitu ya. Nah, misalkan kalian bingung nggak ada doi-nya, terus nggak pengen nulis juga. Nah, ada caranya lagi, yaitu apakah terlihat ininya saya apa Word apa Windows Explorer saya Enggak. enggak ya. Oke. Ya karena jangan sampai kelihatan nanti masuk TikTok saya. Oke, misalkan saya punya aplikasi saya punya PDF-nya. Terlihat ya, saya sedang drag and drop ya. Nah, di sini saya punya PDF-nya. Saya tinggal drag and drop saja. Loh, dia langsung otomatis. Dia langsung ini berbeda yang dengan yang ini ya. Ini karena penelitian saya sendiri jadi saya punya gitu kan. Maka dia akan otomatis ngisikan semuanya loh, enak. Gitu kan? Saya tinggal drag and drop. Nah, semua yang berbasis otomatis tadi kalian wajib memeriksa ulang salah apa enggak informasinya. Misalkan namanya apakah benar, penulisannya itu last name jadi first name,
nama jurnalnya. Pokoknya yang penting itu adalah yang bagian ini sebelum abstrak ini harus benar. Ya, kalian harus ngecek ulang. Saya contohkan, misalkan di sini saya pura-pura nggak tahu gitu ya. Ini saya hapus. Saya input otomatis pakai nomor doi. Salah. Entry, saya masukkan nomor doi, saya search. Ini kan udah muncul ya. Saya save. Nah, di sini contohnya di sini ada nama proceedingnya atau acara seminarnya apa sih gitu kan. Nah, nama seminar itu kan biasanya seperti ini ya, tanpa tahun. Nah, seperti ini. Maka kita harus ngedit karena kan yang berbasis otomatis itu belum tentu semuanya benar. Jadi kita harus memperbaiki informasi yang ada ini. Minimal yang bagian ini saja. Itu menggunakan Mendeley. Enaknya seperti itu, kita bisa otomatis. Ada yang tanyakan sampai sini? Nggak ada ya, cuma otomatis gini aja kok. Nah, kalau Mendeley tadi seperti itu ya, agak ribet, misalkan add entry manually, atau bisa drag and drop dan sebagainya. Nah, sekarang saya tunjukkan satu aplikasi yang sama di namanya Zotero. Ini aplikasi yang lebih ringan tapi tidak kalah powerful karena kan laptop saya laptop lama ya, jadi saya biasanya agak memikirkan masalah berat atau tidaknya sebuah aplikasi. Nah, sehingga seperti ini sama, tadi kita bisa bagian kiri adalah folder atau kumpulan yang kita inginkan gitu kan, sebelah kanan ini informasinya. Tampilannya lebih sederhana daripada Mendeley-nya, yang itu yang membuat saya suka dengan aplikasi ini karena ringan. Cara memasukkannya juga sama, kita bisa drag and drop juga, bahkan kalau tidak ada internet, kalau Mendeley tadi wajib ada internet, kalau ini tidak ada internet, kita bisa drag and drop dulu PDF-nya di sini. Nanti kalau tidak ada internet, sudah ada internet, tinggal diklik kanan, langsung nanti di sini ada pilihannya get metadata info. Jadi kita bisa kumpulkan dulu, baru kita bisa cari informasi pelengkapnya. Kalau di sini bisa langsung ada PDF-nya, kita bisa baca kalau tersedia. Nah, enaknya kalau pakai Zotero lagi, kalau tadi kan di Mendeley kan kita harus add entry manually, bla 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 dan sebagainya. Misalkan ini saya hapus ya, misalkan ini saya hapus. Nah, saya tinggal klik pentungan ini, tongkat magic, lalu saya masukkan nomor doi-nya, saya enter, dia akan mencari otomatis. Nah, ketika sudah ketemu, sama seperti tadi, kita harus ngecek dulu informasinya apakah benar. Di sini proceeding detailnya yang agak salah. Kita perbaiki. Ini. Nah, kalau sudah ya berarti ini sudah kita bisa pakai. Di sini misalkan ya, saya tambahkan di sini, nggak terlalu jauh. Kalau tadi Mendeley itu langsung muncul di menu references, kalau Zotero dia akan muncul satu menu tersendiri. Penggunanya sama, ada add or edit. Di sini kita bisa pilih mau formatnya apa. Kalian yang apa style ya. Saya klik OK. Lalu di sini ada searching-nya, misalkan nama saya sendiri gitu ya. Nah, sebuah citasi itu kalau kalian nanti membuat jurnal atau membuat artikel jurnal itu bisa
langsung 2 artikel dalam satu citasi, 2 artikel atau lebih. Misalkan ini saya tambahkan Legino, oh enggak ada ya. Oh, potas misalkan di sini. Misalkan ada 2 ya, saya gunakan 2, saya klik enter. Maka mana citasinya tadi? Enggak masuk. Saya masukkan sini ya. Ada Arianto. Akan langsung saja nama saya juga. Nah, di sini dia akan muncul ada 2. Misalkan saya mau ngedit, ya tinggal diklik di bagian yang ada, di edit. Di sini saya mau nambahnya punyanya potas tadi. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, untuk daftar pustakanya, kalau kalian sudah menggunakan Zotero sebelumnya, atau sudah membuat daftar pustaka sebelumnya, maka dia akan otomatis nambahkan. Kita nggak perlu update-update apalah yang susah tadi, yang seperti di Word, dia maka akan otomatis nambah. Di sini potas, terus tadi tambahan dari fake news, ini kan yang jurnal saya tadi, tambah yang unstructured data mining ini. Seperti itu enaknya Zotero. Tapi saya sarankan, bukan saran ya, akan lebih baik kalau kalian menggunakan reference management itu satu saja. Pilih saja, mau pakai Word, pakai Mendeley saja, atau pakai Zotero saja. Karena nanti kalau berbeda format, dia terkadang, kalau Mendeley dengan Zotero bisa bekerja sama seperti ini. Tapi terkadang juga nantinya akan bermasalah. Permasalahannya adalah dia nggak nyambung. Itu malah bikin ribet. Nah, sehingga saya sarankan kalian pakai saja salah satu, biar nantinya bisa terdeteksi semuanya dengan baik. Nah, enaknya kalau Zotero dan Mendeley itu di daftar pustaka itu informasinya lebih lengkap. Tuh lihat doi-nya muncul, tuh kan ada doi-nya. Ketika sebuah penelitian ada doi-nya, ini tuh kalau apa ya istilahnya, kalau laptop mempunyai, oh bukan laptop, kalau handphone itu punya apa sih, untuk ngecek etol itu pakai apa? NFS, NFC kok, NFC itu kan lebih keren ya. Nah, sama dengan sebuah penelitian. Kalau penelitian itu mempunyai doi, berarti dia lebih keren. Maksudnya berarti dia dikenali secara internasional. Siapapun yang punya nomor doi-nya berarti bisa mengakses penelitian kita. Gitu. Nah, contoh kalau penelitian saya yang ini nggak punya apa namanya, nomor doi, ya saya tiap kali ditanyain sama orang ya harus ngasih nomor doi dan sebagainya. Jadi kalau ini saya ngasih link untuk download penelitian saya, tapi kalau sudah punya nomor doi ya saya tinggal bagikan nomor doi-nya saja. Seperti itu. Nah, jadi dari bab 2 tadi kita menyelesaikan bab 2 sehingga kita setelah apa ya, dalam satu pekerjaan kita menyelesaikan bab 2, daftar pustaka juga akan selesai. Jadi satu pekerjaan 2 hal sudah selesai. Dan tanyakan untuk masalah citasi.
Oke, sebentar ya, saya ngurusi ini. Oh enggak, wis saya lanjutkan dulu aja, waktunya udah mau habis. Oke, berikutnya adalah ketika kita membuat bab 2 itu pasti akan kita menemui banyaknya tabel, banyaknya gambar gitu ya. Nah, misalkan di sini saya punya tabel, entah isinya apa, misalkan nomor, nama, dan alamat gitu ya. Saya sarankan kalian rapikan tabelnya itu dengan cara masuk menu ke ini layout, terus nanti auto fit content, auto fit window. Maksudnya kalau auto fit content dia akan mengukur jarak spasinya itu berdasarkan isi yang kita tuliskan langsung secara rapi. Kalau auto fit window setelah kita ukur spasinya di yang berdasarkan yang kita isi, nanti lebar tabelnya ini akan sesuai dengan margin kertasnya. Ya. Langkah berikutnya adalah kita akan membuat daftar tabel. Nah, sudah pernah diajarkan di Aplikon? Mbak, Mas, Mbak. Belum, Pak. Kok belum? Saya belum, Pak. Belum ya. Oke. Kalau gitu setelah kita punya ini, kita klik kanan pada tabelnya, lalu kita masukkan ke insert caption. Nah, insert caption ini kalau kalian nanti baru menggunakan itu pasti nggak ada pilihannya ini ya, adanya tulisan tabel bahasa Inggris. Nah, yang pertama kalian lakukan adalah klik new label. Ini kita tuliskan tabel 2 titik. Kenapa kita harus membuat tabel 2 titik? Karena tabel yang kita isikan berada di bab 2. Ya, 2 titik ini berarti adalah bab 2. Kalau bab 3 ya tabel 3 titik, bab 4 ya 4 titik, dan seterusnya. Gitu ya. Saya klik OK. Nah, akan secara otomatis membuat tabel 2.1. Maksudnya adalah tabel yang terletak di bab 2 urutan pertama. Karena adalah tabel pertama yang kita buat di bab 2. Misalkan tabel ini adalah tabel biodata karyawan gitu ya. Ini saya klik OK. Saya sesuaikan penulisannya. Saya hitamkan, saya center, italiknya dikurangi, dihilangkan, ukurannya 12. Ini. Misalkan saya tambahkan satu tabel lagi, biar keren. Ini klik kanan, insert caption. Nah, dia akan otomatis membuat tabel 2.2. Misalkan tabel khayalan saya sendiri, misalkan ya. Nah, kalau tabel, captionnya itu berada pada atasnya tabel. Jadi pilih posisinya yang above selected item. Saya klik OK. Saya sesuaikan penulisannya seperti ini. Hitam, italiknya dihilangkan, ukurannya 12, center. Kita sudah bikin 2 tabel. Lalu yang kita lakukan adalah membuat daftar tabel. Kalau ini kan masih manual ya, Deso ini yang bikin template-nya Deso sekali kok manual. Sudah tahun 2021 manual. Ya. Lalu caranya adalah saya menu references. Lalu di sini nanti ada insert table of figure. Ya, insert table of figure. Saya klik. Saya pilih yang tabel 2 titik. Saya klik OK.
maka dia otomatis sudah menambahkan nama tabelnya, tabelnya berapa, dan halaman berapa. Kalau di sini nanti ada tabel 3 titik, maka kita harus pilih yang tabel 3 titik. Nah, kan saya tabel 4 titik, ada nggak? Oh, nggak ada. Seperti itu ya. Berarti dengan kita sudah mengerjakan daftar tabel, berarti dalam satu mengerjakan bab 2, kita menyelesaikan 3 hal. Ada halaman, ada daftar tabel, ada bab 2-nya itu sendiri, dan daftar pustaka. Berarti kita menyelesaikan 3 hal sekaligus. Lalu kewajiban berikutnya, yaitu daftar gambar. Nah, caranya sama seperti tabel tadi. Misalkan di sini, saya ingatkan ya, di bab 1 itu tidak mungkin ada tabel dan gambar. Pasti minimal di bab 2. Seperti itu ya. Nah, misalkan saya mau inputkan gambar. Ini ya. Saya insert, picture. Kalau Windows Microsoft Word kalian asli, biasanya bisa kita cari secara online. Saya nggak tahu kalau yang nggak asli bisa apa enggak. Misalkan saya pakai logo Polynema. Saya hilangkan Creative Commons-nya. Ini maksudnya ada hak ciptanya. Saya hilangkan. Saya pilih. Misalkan di sini adalah ada gambar. Jangan lupa setiap gambar diletakkan center. Klik kanan, insert caption. Kalau tadi kita new labelnya tabel 2 titik, berarti di sini adalah gambar 2 titik. Saya klik OK, misalkan di sini gambar 2 titik. Kalau tadi tabel posisinya ada di atas selected item, berarti kalau gambar menjadi below selected item, ada di bawah gambarnya. Saya tuliskan logo Polynema selalu di hati. Kan gini. Terus penulisannya diatur. Saya tengahkan, italik hilang, ukuran 12. Terus ukuran 12, italik hilang, warna hitam, center. Oke, sudah. Lalu yang kita lakukan berikutnya adalah memasukkan kepada daftar gambarnya. Caranya kita tinggal masukkan tadi benar menunya sama, references, lalu insert table of figure, masukkan gambar 2 atau gambar 3 atau gambar 4. Klik OK, maka otomatis membuat daftar gambar. Nama gambarnya, halamannya berapa. Kalau misalkan nambah gambar lagi, saya misalkan ini halaman 5 ya. Terus ternyata ada perubahan, kan ternyata gambarnya ada di bab 3, di halaman berikutnya, atau kalian nambah gambar gitu ya. Nah, jangan lupa untuk melakukan updating. Saya klik kanan, update field, update. Nah, maka dia halamannya sudah berubah. Tadi halaman 5 jadi halaman 6. Kalau ada tambahan gambar lagi, pasti dia akan otomatis nambah di sini. Ada yang tanyakan? Ada yang ditanyakan? Enggak ada. Padahal di bab 2
itu kita akan mengerjakan satu hal, maka 4 pekerjaan lainnya akan otomatis selesai. Nah, di bab 2 saya ingatkan bahwa isi dari bab 2 itu ada literatur review untuk penelitian terdahulu, lalu ada dasar teori. Nah, dasar teori ini kalau di D4 berarti isinya adalah teori-teori yang kalian gunakan dalam menyelesaikan skripsi. Contohnya, misalkan kalian menggunakan metode vector space model. Nah, kalian letakkan di bab 2 teori dari vector space model itu bagaimana? Dituliskan. Lalu kalian membuat diagram, ada diagram apa namanya? Diagram flowchart. Itu bagaimana teorinya itu harus ada UML. Nah, yang paling rawan ini adalah UML. Misalkan di dalam UML itu kalian menggunakan 4 diagram ya. Ada use case, ada activity, ada sequence, dan seterusnya. Itu perlu diberikan teorinya. Bagaimana sih cara membuat UML, membuat use case, sequence, dan activity diagram itu. Karena setiap buku memiliki referensi yang berbeda. Belum tentu apa yang dimengerti oleh dosen itu sama dengan yang kalian pelajari. Sehingga harus disesuaikan dengan buku apa yang kalian pakai untuk merujuk membuat use case seperti itu. Nanti ya kalau misalkan karena contohnya ada di use case itu ada yang pakai tanda panah, ada yang pakai garis saja tanpa ada panahnya. Nah, itu perlu yang namanya ada rujukan. Ini loh, kalau disalahkan sama penguji bahwa oh use case itu garisnya harus pakai tanda panah gitu. Ya kalian bisa berargumen bahwa ini loh buku yang saya gunakan sebagai rujukan itu buku ini, dia ngomong bahwa garisnya itu tanpa tanda panah, seperti itu. Karena perbedaan tanda panah dengan garis biasa, ada beberapa buku yang mengartikannya berbeda. Termasuk apa yang dipelajari oleh para penguji ataupun para pembimbing. Paham ya? Setiap diagram yang kalian gunakan di laporan skripsi kalian wajib ada teorinya di bab 2. Karena kalian D4 berarti harus ada teori dari metode yang kalian gunakan. Itu semua informasi untuk teknis penulisan di bab 2. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Oke. Kalau tidak ada, berarti tugas kalian minggu depan adalah membuat bab 1 dan bab 2. Wajib mengerjakan ya, karena kalau saya kasih rekomendasi aja ternyata nggak ada yang mengerjakan. Jadi saya jadikan tugas saja untuk minggu depan dalam membuat draft proposal skripsi untuk bab 1 dan bab 2. Sesuaikan dengan judul masing-masing yang kalian dapat dari calon pembimbing. Oke, sampai sini ada yang tanyakan untuk tugasnya? Pak, mau tanya. Ya. Kalau semisal bab 1, bab 2-nya itu belum lengkap banget, itu nggak apa-apa, Pak. Soalnya besok saya mau servis laptop juga. Ya nggak apa-apa. Ya, Baik, Pak. Terima kasih. oke, mau tanya kan? Untuk tugasnya bab 2-nya itu kalau yang di penelitian terdahulu sesuaikan dengan yang di UTS ya. Aturannya sama dengan yang di UTS. Ada berapa paper dan jenis papernya apa itu samakan dengan yang ada di UTS.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, berarti silakan dibacakan untuk bab 1 dan bab 2-nya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.